Hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan makin memanas. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto blak-blakan bicara soal pengkhianatan keluarga Presiden Joko Widodo. Selain itu, Hasto mengaku PDIP sempat hilaf saat menyinggung pencalonan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Solo. Majunya Gibran menjadi calon wakil presiden di pemilihan presiden dan wakil presiden terus menjadi polemik di internal PDIP. Diketahui putra sulung Jokowi itu maju bukan dari hasil rekomendasi PDIP selaku partai induk yang menaungi Gibran. Hasto pun mengungkit soal pencalonan Gibran di Pilkada Kota Solo. Dia mengatakan hilaf terhadap langkah politik yang sudah dilakukan PDIP 4 tahun lalu saat memberi lampu hijau kepada Gibran untuk maju menjadi wali kota Solo. Ini jujur aja kilaf. Saat itu Hasto mengatakan rekomendasi untuk memajukan Gibran memang dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya kemajuan yang diberikan Jokowi terhadap PDIP. Namun saat ini Hasto mengatakan PDIP menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi merupakan kefanaan. Sebab kemajuan yang ada dinilai dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Hasto Hakul yakin persoalan ini akan menjadi permasalahan serius kemudian hari bagi bangsa dan negara. Apalagi upaya Jokowi untuk terus melenggangkan kekuasaannya dengan membangun dinasti politik kian menguat setelah melenggangnya jalan Gibran menjadi calon wakil presiden. Hasto juga mengatakan PDIP tidak mempersoalkan jika harus dikhianati oleh keluarga Solo, keluarga Jokowi yang melakukan manuver politik. Misalnya Gibran yang maju menjadi calon wakil presiden tanpa rekomendasi PDIP, Kaisang Pangarep yang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Bobi Nasution yang tidak mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, hingga pencalonan asisten pribadi Iriana Jokowi di pemilihan wali kota Bogor. Menurut Hasto, upaya Jokowi sudah melebihi ambang batas. Manuver dan pengkhianatannya terhadap PDIP tidak bisa terus dilanjutkan terjadi kepada bangsa dan negara. Dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Nepotisme itu kita lihat ternyata justru. Menanggapi pernyataan Hasto, Gibran justru berterima kasih kepada Hasto. Dia pun meminta maaf pada Hasto. Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas, ada tanggapan Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Khilaf. Ya, mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Ya. Sementara, peneliti senior Populi Center Usep Saipul Ahyar mengatakan manuver yang dilakukan keluarga Solo menjadi pukulan yang amat menyakitkan bagi Partai Banteng kali ini. Menurut Usep, anjloknya suara Ganjar Mahfud dalam pemilihan presiden 2024 diiringi dengan drama bermanuvernya kader-kader muda potensial PDIP ke koalisi atau partai lain. Misalnya Marwarar Sirait, Gibran, dan Bobi Nasution, mereka adalah kader muda potensial PDIP yang mestinya dipertahankan dan dibimbing kembali ke jalan perjuangan PDIP. Manuver keluarga Solo juga berpotensi menggulingkan dominasi PDIP di Senayan. Sebab sejumlah partai pengusung Gibran merupakan partai yang memperoleh suara cukup banyak untuk menghentikan langkah politik PDIP.